شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Jadi waktu saya ceramah ke Aceh, kata orang Aceh, di tempat kami ada 4 wali Pak Ustadz. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali ini dari mana mengambil tarekat Naqsabandiyah? Syekh Muhammad Wali murid langsung dari Syekh Abdul Ghani. Makanya hubungan pesantren Darussalam Sarankabun Batu Besurat dengan Aceh dekat luar biasa. Syekh Muhammad Wali punya murid Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, dapat gelar doktor dari Al-Azhar Mesir, sudah meninggal dunia, melanjutkan dari ayahnya. Ini saya buat. Syekh Sulaiman Zudi punya murid banyak. Syekh Sulaiman Zudi punya murid pertama Abdul Wahab Rokan, tuan guru bersilam. Syekh Sulaiman Zudi punya murid Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak Buya Aidarus. Buya Aidarus punya lagi Syekh Alaidin Atori. Syekh Abdul Ghani punya murid Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, punya anak Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Syekh Sulaiman Zudi punya murid Syekh Ismail Sorga. Ini mana Sorga? Surau Gadiang, Rokan Hulu. Syekh Sulaiman Zudi pula punya murid, itulah Maulana Ibrahim. Di mana? Bonjol, yang di Bonjol kumpulan. Syekh Sulaiman Zudi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim ini punya anak perempuan namanya Hajah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini punya anak laki-laki namanya Haji Ahmad MSI. Ada pula orang yang subuh ini sih. Itu hubungan dengan Syekh Sulaiman Zudi. Ada jalur lain. Ini jalur-jalur tarekat Naqsabandiyah di Riau. Saya sedang buat kajian tentang ini. Kalau umur panjang, ada waktu saya akan tuliskan nanti jalur-jalurnya, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Karena setiap saya pergi pengajian, saya bukan sekedar ngajar di situ. Saya bawa pena, saya tanya, ada bisa saya foto, mana gambarnya? Saya tanya. Syekh Mahmudin Deli turun kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Khalifah Mayung. Khalifah Mayung punya murid Buya Soman. Itu yang ada di Pelalawan. Jalur yang kedua, Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Punya murid Buya Bakhtiar Daud, mengambil tarekat dari beliau. Jadi ada silsilah-silsilah. Jadi kalau ada anak cucu mereka ini hubungannya akrab dekat, orang bingung, kenapa ini dekat dengan ini, akrab dengan ini? Apa hubungan mereka? Hubungan sanad keguruan, keilmuan. Jadi kalau kita tak tahu tentang satu masalah, jangan menjudge, jangan menghukum. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata pensiun. Tuan-tuan syekh itu saya tengok tak ada istilah pensiun. Judul bukunya Mausu'ah Al-Allama Al-Muhaddis, 20 jilid. Yang warna hitam itu 20 jilid. Yang warna hitam campur merah itu sebanyak 10 jilid. 20 tambah 10 30. Sampai di situ awak macam menengok kucing aja lah. Oh, itulah kitabnya banyak. Saya foto kitabnya untuk memberikan cambukan ke Abdul Somad. Abdul Somad, kalau kau mati nanti apa kau bawa? 37 masalah populer, 30 tanya jawab kurban, 37 masalah populer, 30 tanya jawab puasa, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat. Ini mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar masuk kami ke perpustakaan, itu saya foto di ruang tamu beliau, kitab berserak-serak kitab. Adalah salah satu muridnya orang Indonesia. Orang kita ini kan orangnya suka merapikan. Saya dulu Ustadz, waktu masuk ke ruang syekh itu saya rapikan semua. Masuk dia dihamuk, kenapa kau rapikan? Itu catatan-catatan sudah di kepala dia, tak boleh dirapikan. Itu ada lengkap semua. Begitulah para ulama itu, tak ada. Tua-tua mereka 60-70 aktif terus menulis masuk. Dan ruang perpustakaan Syekh Rif'at Fauzi terbuka untuk umum. Anak-anak yang menulis S2, S3 masuk ke dalam, baca buku, silakan. Percaya saja dia bahwa mahasiswa itu membaca dan tak akan mencuri kitab-kitabnya. Masya Allah, luar biasa. Panjang umur, sehat badan, ada kitab.
bisa kita membuat macam ini. Perpustakaan terbuka akan hidup terus semangat, sehingga tak ada kata istilah menunggu malaikat maut datang. Ngantuk di depan TV, nunggu apa? Nunggu malaikat datang mati. Tak ada, aktif terus, bergerak terus. Ustaz tadi baca kitab hadisnya dari mana? Sunan Tirmizi. Terus gimana Ustaz menjelaskan bahwa makna wajah berkilau cahaya itu bahwa artinya bukan cahaya atau dimuliakan Allah? Apa makna wajah? Maka bacalah syarah kitab hadis dan syarahnya. Sunan Tirmizi syarahnya Tuhfatul Ahwazi, Sunan Abi Dawud syarahnya Aunul Ma'bud, Sahih Bukhari syarahnya Fathul Bari, Sahih Muslim syarahnya Syarah Nawawi, Muwatta Malik syarahnya Tamhid. Pintu masuknya ke dalam bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan pondok pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT, SMAIT. Dia mau jadi dokter, silakan. Mau jadi hakim, insinyur, MSI, silakan. Yang penting dia bisa masuk ke dalam kitab-kitab ini, insyaallah.